Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zamzam Zailani dari mahasiswa Teknik Industri. Di sini saya akan share materi atau mempresentasikan mengenai manajemen risiko. Definisi dari manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian ancaman atau risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko. Yang kedua mencegah kecelakaan dan kerja. 3. Melindungi kesehatan pekerja. 4. Memenuhi kepatuhan hukum. 5. Mengurangi biaya kecelakaan. 6. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 7. Mendukung pengambilan keputusan. 8. Meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan. Dan yang terakhir yaitu memastikan kesiapan menghadapi insiden. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang terkait dengan aktivitas, proyek, atau operasi organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu observasi langsung di tempat kerja atau proyek, wawancara dengan pemangku kepentingan, penggunaan checklist risiko, dan yang terakhir yaitu analisis data historis. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menilai potensi dampak dari setiap risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, menggunakan metode penilaian risiko seperti matriks risiko atau analisis kuantitatif. Langkah yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, tentu ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengembangan strategi pengendalian risiko. Kedua, implementasi tindakan pengendalian seperti perubahan proses, penggunaan peralatan pelindung, atau pelatihan pekerja. Dan yang ketiga yaitu memastikan pemahaman dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Langkah keempat yaitu pemantauan dan tinjauan. Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pemantauan pelaksanaan tindakan pengendalian. Kedua, melakukan audit keselamatan dan inspeksi rutin. Yang ketiga yaitu pengumpulan data kecelakaan atau insiden. Langkah kelima yaitu mengenai komunikasi dan keterlibatan. Di sini ada 3 hal penting juga. Yang pertama yaitu berbagi informasi tentang risiko dan tindakan pengendalian yang diambil, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, penyampaian temuan dan hasil tinjauan secara jelas dan tepat waktu. Langkah keenam yaitu evaluasi dan pembelajaran. Dalam evaluasi dan pembelajaran terdapat 3 hal penting. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap implementasi tindakan pengendalian. Yang kedua yaitu identifikasi kekurangan atau keberhasilan dalam manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran dari pengalaman masa lalu untuk meningkatkan proses di masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengenai perbaikan berlanjut. Di sini ada 3 hal penting juga. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi area perbaikan dalam proses manajemen risiko. Kedua, menerapkan perubahan atau perbaikan yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu memastikan kesinambungan dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola risiko. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko finansial, berkaitan dengan keuangan organisasi termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional. Yang kedua yaitu mengenai risiko operasional yang berkaitan dengan proses internal organisasi, sistem, dan orang-orang yang terlibat dalam operasional sehari-hari.
Yang ketiga yaitu risiko strategis, yang mana di sini berkaitan dengan keputusan strategis dan arah jangka panjang organisasi. Yang keempat yaitu risiko hukum dan kepatuhan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir dari jenis-jenis manajemen risiko yaitu risiko reputasi, yang mana risiko reputasi ini berkaitan dengan persepsi publik dan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat manajemen risiko. Terdapat 5 manfaat yang saya ketahui. Yang pertama yaitu mengurangi kerugian, di mana di sini kita bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko sebelum menjadi masalah besar, dapat mengurangi kerugian finansial dan operasional. Yang kedua yaitu meningkatkan keputusan. Dalam hal ini kita akan mengetahui tentang pengetahuan risiko yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi. Yang ketiga yaitu melindungi aset. Di sini manfaat dalam item melindungi aset yaitu mengelola risiko, membantu melindungi aset organisasi ya. Aset organisasi dari kerugian yang tidak diinginkan. Manfaat keempat yaitu kepatuhan. Di sini akan membantu organisasi untuk tetap mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan, yang mana akan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi dengan mengurangi dampak kejadian tak terduga. Oke, paling mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga di kemudian hari kita bisa share informasi lebih jauh mengenai materi-materi yang lebih menarik lagi. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.